Oke, tutorial cara operasionalkan aplikasi klinik. Caranya itu yang pertama kita bikinkan daftar supplier barang. Caranya itu kita ke sini ya. Klik yang ini daftar supplier. Nah, setelah itu di sini tekan tambah. Nah, masukkan nama supplier atau pemasok barangnya, misalkan dari PT Maju misalkan. Nah, ini nama suppliernya, contohnya supplier atau pemasoknya. Oke, setelah itu tekan simpan. Nah, seperti itu cara pengisian daftar supplier. Jadi kalau mau nambah lagi tekan yang daftar supplier, tekan tambah. Oke, silahkan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Cara registrasikan item barang atau item obatnya. Caranya itu ke sini ya, ke daftar stock master. Nah, setelah itu tekan tambah. Nah, di sini kolom kode barang ini apabila obat tersebut punya barcode-nya seperti ini. Nah, ini barcode-nya contohnya. Nah, kita contohkan, misalkan kita masukkan barcode-nya 89928 58 690 200. Nah, ini keterangannya, tekan OK. Oke, silahkan. Apabila punya scanner barang atau scanner barcode-nya, tinggal di scan aja di kolom kode barangnya. Oke, silahkan dimasukkan nama barangnya. Nama barangnya itu misalkan di sini obat atau vitamin C. Angkat aja dulu. Apa namanya? Iya. Vitamin C. Nah, gini. Masukkan jenisnya, berarti obat vitamin C. Nah, gini. Satuannya berarti sesuaikan dengan obat yang dijual. Misalkan satuannya PCS, berarti kan kita masukkan PCS. Tapi kalau misalkan dijualnya per keping, berarti isinya keping. Saya contohkan misalkan PCS. Oke, setelah itu klik yang pemasok. Nah, pilih nama pemasoknya. Setelah itu di sini di kolom harga beli ini tadi sesuaikan dengan yang dibeli. Misalkan harga modal atau harga beli ke supplier itu dengan per pieces obatnya, misalkan kita kasih harga per pieces modalnya misalkan 2.500. Nah, seperti ini. Setelah itu dijual atau dijualkan ke customer atau si pasiennya itu kita jual misalkan 5.000. Nah, setelah itu simpan. Oke, exit. Kita lanjut. Seperti itu cara pengisian daftar obatnya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk input pembelian barangnya ke folder merah. Nah, setelah itu di kolom kode pemasok ini klik, pilih nama pemasoknya. Nah, setelah itu masukkan sesuai dengan tanggal inputannya, misalkan 06/09/2023. Enter. Nah, di sini kita beli, misalkan kita beli ada 100 pieces ya, 100 pieces. Nah, enter. Di kolom kode ini tekan tombol C. Nah, tombol C, pilih barangnya atau pilih obatnya, keluar, enter. Oke, jadi di sini totalnya dari harga modal 2.500 dikali 100 maka sama dengan totalnya 250.000. Oke, kita simpan. F6 berarti tunai. Oke. Nah, setelah itu kita tutup, kita cek laporannya. Ke menu laporan stok, register stok.
klik yang bulan berjalan, pilih yang preview stock potret. Nah, ini laporan stok barang belum dijual atau dibeli oleh konsumen. Nah, ini laporannya. Tutup. Kita cek rinciannya, rincian pembelian barangnya ke menu laporan, laporan buku besar, laba rugi, klik yang ini, akunnya 511200 berarti. Nah, ini. Pilih yang September, preview. Nah, ini ya. Tapi kalau mau lihatnya dari tanggal 1 boleh 01 sampai tanggal berjalan hari ini, klik September. Nah, ini. Oke, kita tutup. Selesai. Nah, sekarang kita input daftar nama apotekernya sama nama dokternya. Caranya itu ke sini ke menu transaksi, klik yang daftar apoteker, dokter atau karyawan. Setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan kode apotekernya. Misalkan kode apotekernya itu A02 misalkan. Oke, setelah itu nama apotekernya misalkan Mina misalkan. Oke, simpan. Oke, tambah lagi kita masukkan nama dokternya, misalkan kita masukkan kode dokternya D02. Oke, misalkan dokternya itu nama dokternya misalkan Dokter Iwan. Nah, oke, simpan. Nah, seperti itu cara pengisian daftar nama apoteker sama dokternya. Kita exit. Nah, setelah itu kita bikinkan daftar nama si pasien. Nah, pasien itu kan dia ke tempat pendaftaran supaya data si pasien itu masuk ke dokter. Caranya itu kita daftarkan dulu nama pasiennya, daftar pasien. Nah, setelah itu tekan tambah. Nah, di sini nama pasiennya misalkan Kiki misalkan. Nah, Kiki. Setelah itu di nomor urut atau nomor tunggu Kiki misalkan kita masukkan nomor tunggunya atau nomor urutnya misalkan 03. Oke. Setelah itu di sini catatan pasien. Catatan pasiennya kita masukkan 06.09.2023. Nah, di sini keluhannya misalkan keluhan panas dalam. Nah, gini ya. Kita simpan. Nah, exit. Nah, sekarang si atas nama pasien Kiki itu masuk ke dalam ruangan dokter. Caranya itu kita ke sini ke resep dokter. Nah, setelah itu di kolom kode pasien ini masukkan nomor tunggunya tadi, nomor urutnya 03 tadi. Nah, enter. Nah, di sini kan otomatis muncul nih tanggalnya sama keluhannya apa. Nah, setelah itu si dokter itu memberikan kode obat resepnya. Misalkan kode obat resepnya itu L01 misalkan. Nah, gini. Enter. Nah, setelah itu di kolom kuantitas ini dokternya memberikan jumlah obat yang akan diberikan oleh ke pasien. Misalkan jumlah obatnya ada 7 pieces. Nah, 10 pieces. Kita tekan tombol C, kolom kode, pilih nama obatnya. Nah, pilih, keluar, enter. Nah, di sini totalnya 50.000 ya. Jadi kita tekan preview. Nah, yang ini yang preview ini nanti bisa di print oleh si dokter yang ini. Nah, ini kita print contohnya aja. Oke, ini posisinya kan nanti bisa di print ya. Kalau nggak usah di print berarti tekan close preview tadi. Oke, sekarang kita tutup.
Nah, sekarang kan si pasien itu keluar dari ruangan dokter dan memberikan kertas atau resep obat dari dokternya tersebut. Jadi dikasih ke kasir. Caranya itu ke sini, ke transaksi pembelian, folder hijau. Nah, di sini kan di kolom kode pembeli ini kita masukkan nomor tunggunya tadi 03. Nah, enter. Nah, di sini pastikan namanya sudah benar atas nama Kiki. Hai. Setelah itu di kolom apotekernya kita klik yang ini. Pilih nama apotekernya tadi Mina ya. Nah, setelah itu nama dokternya klik yang ini, pilih nama dokternya misalkan Iwan. Nah, setelah itu di kolom kode PO ini kita masukkan tadi nomor resep dari dokternya, nomor resep obatnya L01. Enter. Nah, di sini tagihannya 50.000. Apabila dibayarkan ada kembaliannya, isi di kolom bayar. Misalkan dia bayarnya misalkan 100.000 misalkan. Nah, maka kan kembaliannya nanti 50.000. Oke, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita cek laporan omset penjualannya, menu laporan, laporan penjualan tunai. Nah, klik yang sesuaikan dengan tanggal transaksinya, tanggal 6, klik preview. Nah, ini laporannya, omset penjualannya. Setelah itu kita cek juga laporan stoknya. Laporan stoknya itu kita cek di sini. Klik ini, pilih yang ini. Nah, ini kan stoknya sisa 90.000, ada keluar stok 10. Kita tutup. Keluar. Sekarang kita cek laporan neracanya, menu laporan, laporan keuangan. Pilih yang neraca saldo, preview. Nah, ini neraca saldonya. Oke, kita tutup. Kalau yang di bawah ini neraca apotekernya, neraca kliniknya. Nah, ini neracanya. Bedanya neraca ini sama neraca saldo ini adalah, kalau neraca saldo itu rincian dari akun-akun yang ada di neraca. Kalau yang neraca ini adalah gabungan dari rincian di neraca saldo tadi. Oke, tutup. Ini laba ruginya. Nah, ini laba ruginya. Ada keuntungan 25.000, kita tutup. Selesai. Sekarang kita lihat laporan fee untuk dokter dan apotekernya. Di sini ke menu laporan, laporan penjualan, pilih yang ini, fee yang ini ya. Sesuaikan dengan tanggal transaksinya, tanggal 6 misalkan, klik yang ini, kita pilih misalkan apotekernya atas nama Mina. Nah, klik yang ini, apoteker penjualan. Nah, ini fee apoteker atas punya si Mina. Oke, tutup. Nah, kalau klik yang ini kita pilih atas nama Iwan dokternya. Nah, ini fee dari Bapak atau Dokter Iwan. Oke, tutup. Sekarang kita cek rincian buku besar, kas penjualannya, menu laporan, laporan buku besar, neraca, pilih yang kas penjualan, sesuaikan dengan tanggal transaksinya, klik September, preview. Nah, ini laporan rincian buku besarnya. Kalau yang ini laporan kas induk. Nah, ini kenapa kas induknya jadi minus? Karena modal untuk pembeliannya belum dimasukkan. Kita coba masukkan modalnya di transaksi keuangan. Tekan tambah, sandi 923. Modal klinik. Nah, kita masukkan misalkan modalnya 1 juta untuk pembelian barang atau obat. Simpan, exit, kita cek menu laporan, laporan buku besar, neraca. Nah, pilih yang kas induk, sesuaikan dengan tanggal transaksinya, klik September, preview. Oke, di sini modalnya sudah masuk 1 juta, jadi sisa modalnya itu atau sisa kas induknya atau sisa kas kliniknya 750.000. Oke, kalau yang kas penjualan ini adalah penjualan si kasir.
Jadi kalau penjualan si kasir ini mau disetorkan ke kas induk, caranya itu kita ke transaksi keuangan, tekan tambah sandi 922. Nah, store penjualan 50.000. Nah, simpan. Exit, kita cek lagi menu laporan, laporan buku besar, neraca, pilih yang kas penjualannya, pastikan sudah oke, sesuaikan dengan tanggal transaksinya, klik September. Nah, di sini kas penjualannya sudah 0, artinya sudah di store. Kita lihat yang kas induknya pastikan sudah bertambah juga dari nilai 50 setoran kas kasirnya. Oke, seperti itu caranya, silahkan dioperasionalkan atau didemokan.